Maya lagi-lagi tak bisa hadir penuhi panggilan polisi karena terus dampingi AQJ yang tergolek tak berdaya di rumah sakit. Pasca operasi, kondisi AQJ masih menurun dan terus minta didampingi Maya. Lantas benarkah ada masalah dengan hasil operasi kelima? Kondisi anak bungsu Maya dan Dani masih turun dan bocah 13 tahun itu terus meminta Maya sang bunda menemani. Tangan Maya seolah tak pernah lepas menggenggam tangan Akij. Setiap tangan sang bunda melepas genggaman, tangan Akij akan mencarinya. Maka Maya pun mengulurkan tangannya untuk kembali menggenggam tangan anak bungsunya itu. Karena harus mendampingi Akij yang sulit lepas darinya, maka Maya pun kemarin lagi-lagi tak bisa penuhi panggilan Polda Metro Jaya. Maka lihatlah bagaimana ibu 3 anak ini mendampingi si bungsu. Detik demi detik ia selalu berada di sisi Akij. Saat Akij dibawa ke ruang operasi, Maya mendampingi dan melepasnya dengan ciuman hangat. Selepas itu, menunggu jalani operasi sambil duduk di lorong rumah sakit dan akhirnya Maya pun tertidur di kursi. Buat masyarakat Indonesia, aku mohon maaf sekali lagi buat keluarga korban dan juga para korban yang masih dirawat di rumah sakit. Saya minta maaf juga untuk apa yang sudah terjadi dengan musibah ini. Saya juga minta doa buat anak saya yang masih keadaannya belum baik dan mudah-mudahan cepat selesai masalahnya dan dulu juga cepat sembuh dan korban yang di rumah sakit yang sedang dirawat juga cepat sembuh dan mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran, ketabahan, keikhlasan. Ya sebenarnya dulu kan masih belum dianggap remaja ya karena masih kanak-kanak ya. Tentunya dia shock dan selalu ingin dipegangi oleh orang tuanya, ditungguin orang tuanya. Sejak Akij tergolek tak berdaya di rumah sakit hari Minggu lalu, detik demi detik yang dilalui Maya hanyalah untuk sang buah hati. Karena putra kesayangannya itu kondisinya masih turun, Maya yang kemarin seharusnya memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk jalani pemeriksaan, kemarin kembali urung penuhi panggilan tersebut. Ibu mana yang rela meninggalkan anaknya dalam keadaan tengah berjuang untuk melewati masa kritis itu? Lalu benarkah kasus Akij bisa diselesaikan di luar hukum? Apa kata KPAI? Kita akan memeriksa ibunya. Kalau tidak ada halangan Senin. Selalu konfirmasi ya. Makanya hari ini tidak jadi karena memang sudah ada konfirmasi ya. Masih menunggu putranya ya. Hari Senin nanti rencananya. Tadi saya lihat ada surat dipanggil untuk Senin. Gimana Maya? Aku datang. Saya selalu datang. Ada apa kita datang. Jadi buat mereka juga itu bukan sesuatu apa tapi sesuatu tugas yang harus memang disadari, harus datang, dia datang. Penyelesaian kasus hukum yang melibatkan anak sedapat mungkin diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku ataupun keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, bukan pembalasan. Mekanismenya bisa menggunakan pendekatan diversi
yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penyelesaian di luar hukum bisa dipilih hanya jika ada kesepakatan antara pelaku dan korban. Jika keluarga korban setuju, polisi seharusnya menggunakan diskresi dan juga kewenangannya untuk menyelesaikan kasus ini di luar jalur hukum formal, mengesampingkan proses hukum pidana terkait dengan kecelakaan ini. KPAI siap menjadi bagian untuk melakukan proses mediasi antara pelaku dan korban dengan senantiasa mengutamakan rasa keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak, baik anak sebagai pelaku maupun juga anak korban. Operasi demi operasi memang harus dijalani Akij. Dari pertama masuk rumah sakit hingga kemarin, terhitung sudah 5 kali operasi dilakukan. Operasi kelima yang berjalan dari Rabu malam hingga dini hari kemarin untuk memasang pen titanium di ruas tulang belakang. Pemasangan pen tersebut penting untuk menyelamatkan nyawa Akij, karena baru 4 hari saja mendekam di rumah sakit, sudah muncul punuk atau benjolan pada tulang belakang yang patah. Pennya udah dipasang pennya. Jadi hanya 4 hari saja itu udah hampir terbentuk punuk di belakangnya dulu. Bayangkan saja kalau itu tidak cepat ditindaklanjuti. Semalam operasi spine, tulang belakang ya, ruas 7 dan 8. Akan ada operasi selanjutnya? Selesai jam 3:30 malam. Akan ada operasi selanjutnya? Belum tahu, tergantung temuan berikutnya. Saat Akij, tersangka kecelakaan maut tol Jagorawi kilometer 8 tergolek tak berdaya di rumah sakit dan harus menjalani serangkaian operasi berat, kasusnya hangat diperbincangkan dan menjadi perhatian banyak pihak. Lalu benarkah hak asuh bocah itu terancam dicabut dan diambil oleh negara? Lantas bagaimana reaksi keluarga para korban? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Apabila ditemukan pembiaran dan melakukan kelalaian terhadap kewajiban pasal 26, maka negara lewat penetapan pengadilan dapat mencabut hak kuasa asuh kedua orang tuanya. Akij memang paling dekat dengan Maya. Kedekatan itu jelas terlihat di berbagai kesempatan saat Maya bersama anak-anaknya. Dan pasca peristiwa kecelakaan itu, Akij jadi perhatian banyak pihak. Lantas benarkah hak asuh Akij terancam dicabut dan diambil negara?